Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Selasa 16 Mei dengan judul Kematian Yesus. Firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Seorang ibu divonis menderita kanker stadium 4. Dokter mengatakan kepada keluarga agar membawa ibunya pulang dan memberikan makanan yang enak-enak karena sisa hidupnya sudah tidak lama lagi. Ibu paruh baya ini ternyata sudah bertahun-tahun bermusuhan dengan ibunya sendiri. Menyadari kematian sudah dekat, si ibu ini segera menemui ibunya dan meminta maaf atas kesalahannya. Sang ibu dengan tulus memaafkan, bahkan turut membantu pengobatan anaknya dengan ramu-ramuan tradisional. Puji Tuhan, 5 tahun sudah berlalu sejak vonis dokter, dan ibu ini tetap hidup dan bahkan semakin sehat. Pengampunan yang membawa kesembuhan. Sesederhana itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. Jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan, bahkan sebelum bumi diciptakan, Allah sudah mempunyai rencana keselamatan, sebab Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Dengan memberi kebebasan memilih, Allah tahu bahwa akan ada konsekuensi ketika manusia ciptaannya itu memilih untuk melawan dan memberontak terhadap perintahnya. Rencana keselamatan di mana Ia sendiri yang akan datang menebus manusia dari dosa adalah sebuah misteri agung yang akan kita pelajari terus selama-lamanya di dalam kerajaan surga nanti. Langsung dari mulut Sang Penebus. Luar biasa bukan? Siksaan yang diderita oleh Yesus Kristus ketika menuju kematiannya adalah ganjaran yang seharusnya ditimpakan kepada kita, sebab kitalah yang berdosa. Kematian manusia yang adalah upah dosa telah ditanggungnya. Sayatan luka-luka di sekujur tubuh Yesus ketika mendapat pukulan tajam dari para serdadu Romawi meninggalkan bilur-bilur yang pedihnya tak terkira. Darah yang bercampur dengan peluh dan siksaan mental tidak membuat Yesus menyerah, sebab Ia telah dengan rela dan ikhlas meminum cawan murka Allah. Di dalam benaknya hanyalah kita semua, manusia yang berdosa, yang sangat dikasihinya. Terbayang saat itu, para malaikat bahkan Bapa sendiri memalingkan wajah mereka demi menyaksikan pemandangan yang memilukan itu. Seorang yang tanpa dosa, yang adalah sosok ilahi, tengah disiksa habis-habisan oleh manusia, makhluk ciptaannya sendiri. Dihianati oleh bangsanya sendiri dan oleh murid-muridnya sendiri. Semua ganjaran kejahatan manusia ditimpakan kepadanya. Namun haleluya puji Tuhan, Yesus bertahan sampai darah penghabisan demi kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita, yang artinya adalah memulihkan keadaan keberdosaan kita. Tanpa itu, maka kita akan selamanya berada dalam dosa dan dibelenggu oleh maut. Inilah Injil kekal itu. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah memulihkan kita hingga sembuh dari penyakit dosa. Sahabat, adakah hatimu gelisah karena dosa? Berpalinglah kepada salib Kristus. Pandanglah dalam bayangan Anda luka-luka sayatan perih yang Yesus alami dan mengucap syukurlah atas pengorbanannya yang menyembuhkan luka dosa Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.